Teman-teman, kalau kita memperhatikan banjir yang ada di Bekasi, kira-kira apa yang telah teman-teman sorot banjir Bekasi itu? Berita menyebutkan sekitar 1.000 lebih rumah terendam. Dan begitu juga ketika kita melihat saudara kita di Gaza, Palestina dibantai oleh Israel, itu 127.000 yang sempat saya ingat. Tetapi apa makna dari sebuah angka yang begitu besar ketika disampaikan kepada kita? Itu kalau kata Stalin, ada yang kenal Stalin enggak? Joseph Stalin. Dia pernah menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis di Uni Soviet. Ya, dan menjadi presiden. Dia orang komunis, pastilah dia tidak percaya Tuhan dan agama, tapi ada kalimatnya menarik. Satu orang meninggal dunia itu tragedi. Ribuan orang meninggal dunia itu statistik. Kata-kata ini sangat menarik, ya. Dan ini saya dapat dari buku Simon Sinek, ya, bahwa pemimpin itu makannya terakhir. Mana tadi bukunya ada itu? Ya. Sebenarnya bukan untuk disembunyikan buku itu, tapi memang silakan dibaca. Sudah saya baca belakangnya. Oh, alhamdulillah. Ya. Leader eat last, ya, bahwa pemimpin itu makan terakhir. Nanti kita lihat apakah nanti Bang Jaki akan terakhir makannya, atau dia terdepan gitu. Ya, terdepan insya Allah. Karena itu kebaikan, ya kan. Ya. Kiai Haji Hasyim Mujadi itu memberikan sebuah pernyataan menarik, ya, bahwa umat Islam di Indonesia ini adalah umat yang sulit maju karena dia tidak disiplin. Meskipun dia punya punya kedisiplinan yang luar biasa, dan ini adalah satu-satunya yang dimiliki oleh umat Islam dalam soal kedisiplinan. Apa? Yaitu ketika buka puasa. Nah, itu disiplin sekali. Tidak akan terlambat walaupun 1 detik. Nah, kembali pada soal yang disampaikan oleh Stalin tadi, teman-teman. Ketika kita mendengar saudara kita di Gaza, 127.000 meninggal dan seterusnya, hati kita itu menjadi tidak tergerak. Empati kita juga tidak menjadi hidup. Bahkan menjadi goyah atau bahkan sirna. Kenapa? Karena itu adalah statistik, angka. Meskipun ketika kita telusuri di balik angka itu adalah sebuah tragedi-tragedi yang luar biasa. Ada satu novel bagus baru diterbitkan, terjemahan dari seorang sastrawan Palestina yang tinggal di Jerman. Saya lupa namanya dia, tapi judulnya itu Detail Kecil. Kalau teman-teman punya kesempatan, cari itu, novel Detail Kecil. Jadi berbicara tentang bagaimana sosok tentara Israel dalam kesehariannya ketika dia meninggalkan camp, membunuh, kemudian masuk ke kamar dan seterusnya, apa yang dia rasakan di situ semua didetailkan. Dan ternyata memang kalau kita bicara dalam konteks penulisan karya fiksi, itu yang paling bagus kita sampaikan. Kalau kata Kang Han, tahu Kang Han nggak teman-teman? Han Kang atau Kang Han namanya tuh, yang novelis dari Korea Selatan tuh, yang dapat penghargaan terbaru. Ini mahasiswa loh ya yang saya hadapi ini, iya kan? Ya. Tahu Kang Han atau Han Kang? Bisa dicek di Google itu. Intinya dia adalah seorang novelis perempuan dari Korea Selatan. Dia mengatakan kalau Anda ingin menulis dengan mencabik-cabik perasaan orang lain, pembaca, maka jangan katakan dia marah. Tapi tulislah tangannya gemetar, ya kan? Bibirnya bergetar, ya kan? Dan dia membuat atau memekikkan kata dengan begitu kencang. Jadi tidak disebut dia marah. Itu detail kecil. Nah, kita untuk menjadi orang yang punya empati,
itu memang harus banyak melihat cerita-cerita kecil. Dan dari Stalin ini saya kemudian terbang pada metode Tuhan di dalam menceritakan kisah-kisah para nabi ataupun umat-umat terdahulu. Saya semacam menemukan sebuah jawaban bahwa itulah satu hikmah kenapa Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut berapa angka kaum Samud yang dibinasakan itu. Tidak ada kan? Yang ada cuma mereka dibinasakan. Ada berapa? Yang jelas Allah menyebut itu kaum. Ini menunjukkan bahwa angka-angka itu dalam konteks yang besar dan kaitan dengan manusia memang tidak akan menyentuh. Kaum Samud, kaum Ad, atau bahkan tentaranya Abraha. Itu hanya Tuhan mengatakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya kan? Tidak disebutkan berapa itu tentara gajah itu, nggak disebut. Tapi yang jelas tentara gajah itu, pasukan gajah itu oleh Allah dibakar dengan cara mengirimkan Toiron Ababil. Nah, ini menarik. Dalam beberapa hari ketika Ramadan baru kita mulai, saya juga menulis bahwa kita penting untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu secara lebih dekat. Sebagian orang memaknai dekat dengan Al-Quran itu membaca 1 juz, 2 juz. Ini besok, ini hari ke-10 ya. Berarti minimal sudah khatam 1 kali. Tapi teman-teman pernah nggak membuat satu imajinasi kira-kira Tuhan itu nanti akan bertanya kepada kita khatamnya atau pahamnya? Ini penting karena memang Allah Subhanahu wa taala itu meminta kita untuk banyak melakukan proses-proses riset, proses-proses memahami, mendalami, menggali sampai kemudian kita hidup itu dengan nafas Quran. Itu yang Allah inginkan dari kita. Kalau teman-teman masih malas belajar, itu berarti ada setting berpikir yang belum sesuai dengan resonansi yang dikehendaki oleh Al-Quran. Bagaimana mungkin ada seorang mahasiswa yang secara definisi bahasa, maha itu tertinggi, siswa itu pembelajar. Jadi kalau ada orang yang sangat rakus terhadap waktu, terhadap ilmu itu mahasiswa. Tapi dalam kenyataannya tidak sedikit mahasiswa yang terjebak distraksi, apakah media sosial, apakah game online, atau kan pergaulan dan seterusnya. Ketika itu terjadi, maka Tuhan kembali pada perintah pertama, Iqra, baca. Dan orang yang tidak membaca itu sudah pasti tidak akan bisa berpikir dengan benar.